Saya akan berbicara tentang newbie. Newbie itu istilahnya adalah anak baru. Newbie dalam radikalisme dan how to deradicalization. Ini pecahan dari judul mahasiswa spesialis sektor komunikasi beragama di luar ini. Memang saya beberapa tulisan tentang pendidikan kebalikan, melakukan kerja di Tulungagung bagaimana pendidikan itu, tapi saya lagi bercerita lagi tentang fakta baru yang saya kira ini akan menarik untuk teman-teman semua ketahui, yaitu tentang newbie. Newbie ini kalau saya bahasakan adalah anak-anak muda, ABG tahu kan? Anak baru gede, bukan anak baru gede, atas bawah, gondrong, atau di atas bawah gondrong. Newbie ini anak muda, dan potensi anak muda ini memiliki karakter yang unik. Ini semua anak muda dari zaman dulu sampai sekarang, di mana anak muda ini mesti suka pada hal-hal baru yang lagi tren. Karena kata beberapa ilmuwan Prancis mengatakan manusia itu memiliki desire untuk mengikuti, desire for imitating. Jadi keinginan untuk selalu meniru orang lain. Maka kalau satu tren sepeda sudah, nanti pernah tren apa itu kambing tawa dan seterusnya. Zaman cincin, batu dan seterusnya. Itu tren. Dan newbie itu adalah sasaran empuk yang menjadi tembakan para pembawa ideologi itu. Berikutnya, itu yang ingin saya baca. Kalau kita lihat gerakan-gerakan yang baru muncul seperti Taliban di Afghanistan, itu anak-anak muda semua awalnya. Itu kan dari kata talib, mas, pelajar. Mereka belajar di Deoband, ada pesantren di Pakistan namanya Deoband. Kemudian di Darul Ulum Deoband ini belajar hadis, belajar agama. Mereka ini pelajar, dan ketika pulang ke Afghanistan, mereka tidak puas dengan kondisi di bawah beberapa faksi-faksi suku-suku yang di Afghanistan. Lalu mereka merebut itu, dan kemudian mereka berikan ke negara yang di Afghanistan dan dikuasai oleh Taliban. Yang kedua, Al-Shabaab yang di Somalia itu juga memiliki kedekatan dengan yang ada di Taliban di Afghanistan. Itu juga anak muda. Mereka anak santri-santri yang kemudian mempunyai ideologi besar global, Islam global, dan mereka kemudian menguasai beberapa wilayah di Somalia. Kemudian yang ketiga, banyak sekali yang kalau kita lihat di data-data yang ada, negara ISIS yang ada di Syria dan Irak, Islamic State dan Irak dan Syria atau bahasa Arabnya Daesh. Di ISIS ini beberapa orang itu sampai berangkat dari Eropa, Australia, bahkan Indonesia untuk bergabung dengan negara baru ini. Anak-anak muda semua. Bahkan ada anak alumni semesta sekolah Bulan di Semarang, 2 anak berangkat ke Turki. Tadinya mau dikasih beasiswa di sana, ternyata ketika diberangkatkan ke Turki, alumni semesta Semarang, mungkin Bapak Ibu kenal ya, karena di Gunung Pati. Ketika berangkat ke sana, dimasukkan sekolah Imam Khatib, kemudian dia merasa tertarik, kemudian dia lari ke Syria dan kemudian ikut bergabung dengan ISIS. Tidak cuma itu yang menarik, mbak-mbak yang ada di Eropa, orang Eropa ini, mereka rela meninggalkan Eropa dengan kemewahannya, dengan semua fasilitas tersedia untuk lari kemana? Ke Syria dan Irak, gabung sama ISIS. Tahu itu apa? Bukan untuk orang, untuk menjadi istri, menjadi istri apa namanya itu? Pokoknya jadi istri lah para pejuang-pejuang ISIS. Dan anak muda ini yang kata Soekarno, beri aku 10 anak muda, aku goncang dunia. Kalau Prof. Abad, beri aku
diam semua. Nah, anak-anak muda ini yang menjadi target penting, dan ini yang menggerakkan seluruhnya, dan tidak kemungkinan banyak sekali anak muda kita yang juga tertarik untuk gabung dengan mereka. Kita lihat slide berikutnya. Ini yang data yang kita miliki. Kata CNN tahun 2016 itu menyebutkan Indonesian youth are experiencing radicalization and are increasingly intolerant, while hardliners and radical groups have infiltrated many universities. Anak muda Indonesia mulai bermain, mulai mengalami pengaruh radikalisasi. Mungkin kalau teman-teman semua tahu buku-buku lain produksi Gema Insani Press, pernah Wanten itu nulis, kalau Sweater nulis di jurnal Islamic Studies di Oxford, ada press yang memproduksi pemikiran Said Qutb, namanya Gema Insani Press. Pemikiran Said Qutb diterjemahkan, dan itu yang kemudian mempengaruhi pola pikir beberapa generasi. Dan dari sana experiencing radicalization, dan yang kedua mereka increasingly intolerant, semakin tidak toleran. Jadi dengan saja sudah mulai anti, dengan praktek-praktek total sudah mulai dijauhi, bahkan kemudian dengan agama lain sudah tidak bisa bergaul lagi. Itu intolerant. Dan yang menarik lagi, data yang kita punya, while hardliners, masih yang tadi, yang menarik itu kelompok-kelompok garis keras itu masuk ke dalam universitas untuk memahami dan jual ideologi. Sekali lagi, anak-anak muda itu orang yang gemar dengan hal-hal baru. Karena itu Fahmullah Gulen, salah seorang pemikir dari Turki, itu mengatakan, didiklah anak muda saat ini sekolahkan, maka kamu akan bisa mempengaruhi seluruh negara itu di 25 tahun yang datang. Jadi anak-anak muda yang sekarang sangat-sangat sekolah ini, yang sedang kuliah ini, 25 tahun adalah pemimpin di tempatnya masing-masing. Kalau tidak jadi bupati, camat, ketua RT, kalau tidak ya jadi rumah tangga, pemimpin. Dan bahkan berwali, kalau yang soleh bisa menjadi wali kasih Allah, bisa menjadi wali murid atau wali muridnya. Yang berikutnya, ini data yang kita miliki, selain mereka masuk ke universitas, berikutnya, ini riset ini, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Sekarang begini, ya, radical movement and impact campuses. Banyak kampus-kampus itu dipengaruhi dengan gagasan-gagasan radikalisme, resulting in recruitment programs through which students were involved in radical discussion group and student activist networks. Mungkin ini kejadian di awal-awal sebelum reformasi bawah tanah, kemudian pasca reformasi kemudian muncul dan memunculkan gerakan-gerakan dalam kampus, dan ini terbuka. Sekarang usroh tarbiyah, terus gerakan yang lebih terbuka lagi karena atmosfer keterbukaan, opportunities ini memungkinkan semua orang bisa ngomong, dan ini sudah menjadi tren masuk ke kampus dan mereka menjadi group discussion atau activist network student. Berikutnya, ini menurut riset Al-Farah 2017 yang bahas Surabaya, Al-Farah Research Center meneliti di 25 universitas di Indonesia dengan 100.800 responden. Temuannya satu, yang menarik. Yang pertama, ternyata mahasiswa-mahasiswa di Indonesia secara umum ini 29,5% did not support any appointment of non-Muslim leaders. Mereka tidak mau dipimpin oleh
29,5% mahasiswa mengatakan pemimpin kami harus Muslim. Dan itu mungkin karena ini masih 2017, ini masih ada suasana Ahok. Pernah dengar kan Ahok dulu nggak jadi gubernur gara-gara Kristen? Sudah lahir ya itu? Atau belum balik? Yang menarik yang kedua, 23,4% mahasiswa ini yang teman mengagetkan mendukung negara Islam Indonesia dan mendukung negara Indonesia menjadi negara Islam di bawah kekhalifahan sebanyak 23,4%. Besar sekali, seperempat kehidupan mahasiswa Indonesia. Yang berikutnya 23% setuju dengan keberadaan negara ISIS yang ada di Irak dan Syria. Ini kita bisa baca di tulisannya Rahmat 15. Kemudian berikutnya, fakta berikutnya, tahun 2018 BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dia menyebutkan seperti dalam tulisannya Olius, 7 leading state universities as having been infiltrated by radical groups with a significant number of students sympathetic to religious radicalism. Ada 7 universitas ternama di Indonesia yang terinfiltrasi, disusupi oleh kelompok-kelompok radikal, dan jumlah signifikan sekali dari mahasiswanya itu mendukung, mempunyai simpati kepada religious radikalisme agama. Ini 2015 BNPT. Berikutnya, ini yang menarik, bagaimana respon pemerintah Indonesia melihat fenomena itu? The government shut down radical organization that are thought to have infiltrated the education system in both high schools and universities. Pemerintah sudah menutup semua gerakan-gerakan radikal di kampus-kampus. Mungkin teman-teman tidak terasa di sini karena Anda berada di Universitas Islam, apalagi di Tulungagung. Tulungagung itu Universitas Sayyid Ali Rahmatullah ini kan menarik. Tempatnya universitas, tetapi tempatnya menjauh di dekat kerajaan Rondo. Kita di pantai selatan, dan ini kan kalau kita kan punya, ini kan tempatnya saja namanya pelosok kandang. Desa ini kan sudah pelosok kandang. Bahkan kalau sampai jalan-jalan ke Malang, itu di kota Malang itu kan ada Malang Town Square. Ya, disikat dengan Matos. Kalau di Tulungagung ada Poskoran dan Town Square, disikat Lontos. Nah, yang menarik, bahkan Jokowi itu mengeluarkan instruksi untuk pelarangan HTI itu 2018. Bahkan yang ketiga, ini yang menarik, yang pernah terjadi di kampusnya Pak Prof. Mustaqim, leaders of educational institution introduced policies to deal with circulation of critical thinking at their campuses. Jadi pimpinan kampus melarang gerakan-gerakan. Bahkan Pak Hujan Wahyudi, rektor UIN Jawa itu, beliau melarang mahasiswa memakai cadar di Jogja. Bayangkan, cadar tidak dipakai. Ya, itu yang kemudian ribut karena banyak itu hak asasi manusia dan itu orang protes, ekspresi beragama dan seterusnya. Akhirnya Pak Yudian kalah dan lari ke Jakarta, melarikan diri atau Jakarta gaji. KIP Ketua Pancasila. Oh, berikutnya hasilnya ini yang kalau kita lihat dari fakta di lapangan, kemudian pemerintah Indonesia dan melakukan larangan-larangan itu, termasuk HTI dan gerakan lain, terakhir FPI, itu the effectiveness of the government and campus leaders policies has not only been questioned, dipertanyakan,
Agar tidak maksimal, tapi to some extent berhasil dengan bagus. But also have often proven to be counterproductive, tapi dianggap itu justru menjadi counterproductive, seperti kasus di UIN Jogja tadi. Lain. Kalau pertanyaannya, kalau mahasiswa masuk di kampus 23% saja memiliki kecenderungan radikal, lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? How to solve? Berikutnya, Pak. Ini yang harus kita ketahui, bahwa fakta-fakta yang dapat kita lihat tentang kampus-kampus radikal tadi yang ada 7 kampus negeri, kampus terbaik di Indonesia yang terpapar radikalisme ada 7, dan kemudian tadi ada 25 yang diteliti oleh Alfara. Ini yang menarik. The majority of students who are attracted to radical ideas are generally from secular universities with no religious affiliation. Ternyata orang-orang mahasiswa yang terpapar radikalisme itu kebanyakan dari mana? Perguruan tinggi umum. Dari mana? UI, ITB, ITS, UNER, UB, kemudian UGM, dan seterusnya. Yang menarik, kampus-kampus yang di bawah Kementerian Agama, UIN, IAIN, STAIN, orang terpapar radikalisme potensinya ada, tapi kecil sekali. Mungkin mahasiswa kita sekarang 25.000 yang terlacak oleh data yang pernah terpapar dengan radikalisme itu cuma separuh. Itu loh, orang tahu ceritanya. Beberapa tahun yang lalu ada orang tua kehilangan anak ceweknya. Ya, tiba-tiba kehilangan anak ceweknya, kemudian lapor ke Tulungagung, ke kampus, dan waktu itu WR3-nya bilang apa? Orang curiga kalau WR3 ganteng itu berbahaya. Mohon maaf, doa itu bukan bukan. Jadi orang tua curiga, mana anak ini? Ternyata setelah dilacak, ketemu di mana? Sedang di airport Sengkareng, di airport Soekarno-Hatta. Mau kemana? Ke Malaysia di TKI, di TKW, bukan cewek. Ternyata mau kemana? Mau ke Syria untuk ikut bergabung dengan ISIS. Anak satu. Dan tahu jurusannya apa? Ini dari mana fase rata-rata? Ini fasenya FEBI, FT, dari Quran. Ingat, yang terpapar itu orang-orang jurusan umum, yang di Tulungagung pun yang satu anak itu pun ternyata dari Fatih. Hati-hati. Tahu jurusannya? Matematika. Ada matematika di sini? Karena kenapa pertanyaan bisa terpapar? Ini yang fakta menarik berikutnya. Berikutnya, Mas. Newbie yang saya pun anak muda tadi, newbie itu menjadi radikal throughout the university campuses have been encouraged by a global religious revival. Tulisannya manusia 2020. Kenapa? Karena anak ini ternyata ketika teman-temannya kuliah rajin, ketika teman-teman yang lain main drum band, main teater, kemudian main apalagi sekar kusir, kemudian aktif di PMI, aktif di HMI, aktif di radio, aktif di Satu TV, aktif di semua kegiatan itu, atau aktif nari itu. Anak ini ngapain? Anak ini bikin halakoh sendiri, dan itu ternyata pemimpin halakoh yang murabinya itu dari luar kampus. Datang ke sini, mendidik dia, dan di pojokan, dan dia mundur lagi. Itu baru kami ketahui setelah ada laporan itu. Maka gunakan waktu sebaik mungkin dengan kegiatan drum band, nari, gitu kan, atau apalagi
Atau paling tidak ya minimal pacaran. Ini karena ngocok dan diterata dia terus ngopi terus akhirnya dicuci otaknya lagi. Kenapa? Rata-rata kenapa kampus umum yang terkena itu karena mereka berasal dari keluarga yang tidak religius, bukan keluarga santri, tapi keluarga abangan. Rata-rata mahasiswa ini dulu di kampungnya, keluarganya orang biasa, orang abangan, kemudian ke kampus karena KTP-nya Islam, jadi tarik dengan argumen-argumen Islam global, kemudian mereka tertarik untuk mengkaji dalam kaki pemikiran tentang global Islam global itu, dan mereka kemudian menjadi bagian merasa dari bagaimana membangun Islam jaya kembali, membangun Islam yang kuat lagi dan seterusnya, termasuk menjadikan Islam buat bagi dikandung Islam semua, ekonominya, demokrasi dan seterusnya, atau Islam buat akhir, Islam itu ada solusi hidup, atau al-rujuu ila Al-Qur'an wa Sunnah, atau kembali ke sistem Quran dan Sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Bagi orang yang tidak tahu Islam, maka ini menarik, kembali ke identitas. Tetapi kenapa kok tidak ada di PTKIN? Kita jarang menemukan anak-anak yang radikal ditangkap di PTKIN, di UIN, IAIN, di ISTAN. Karena yang kuliah ke UIN, IAIN itu dulu rata-rata santri pondokan. Anak pondok itu dulu mondok harus ngaji. Ketika datang ke kampus bukan untuk ngaji lagi, bosan. Serius. Jadi anak-anak yang mondok lama dari kecil sampai dewasa itu ketika ke kampus ini belajar ngapain? Dia akan dibaca nama, yang dibaca fuku, yang dibaca pemikiran-pemikiran orang barat. Kenapa? Al-Ghazali biasa ngaji. Ya Allah mungkin selesai kan? Atau Matu Robi sudah selesai tariknya atau yang lainnya, maka dia mencoba baru. Sementara orang-orang yang umum tidak pernah belajar agama masuk ke sini ke kampus untuk belajar agama, dan itu bukan dengan kurikulum, tapi dengan apa? Ditampung oleh gerakan-gerakan radikal global itu, dan telah menjadi musyrah, tarbiyah, halaqah dan seterusnya itu. Dan itulah potensi yang muncul di kampus UNER, UI, ITB, ITS dan seterusnya. Beruntung sampai hidup dan kuliah di UIN satu Tulungagung. Karena ada yang dicetak dan untung tidak di Jogja. Ada kampus lagi. Dan itu yang kemudian yang menarik lagi, ada satu riset penting yang dilakukan oleh Pak Purwidi Hasan. Ini juga dari Jogja, ilmuwan alumni Leiden. Dia alumni satu UIN Jogja, juga S2-nya di Leiden, kemudian selesai disertasi di Leiden. Disertasi itu terbit di Cornell University Press. Bukunya keren, bukunya luar biasa, dan orang mengakui Pak Purwidi Hasan contoh. Ini disertasi dan dia bercerita sama cerita. Ini yang mau saya ceritakan. Di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, teman-teman mungkin yang Jogja itu mereka di Jawa Tengah itu ada pegunungan tertinggi di Jawa, namanya pegunungan Dieng. Dieng, di Dieng itu di bawah kaki gunung ada yang masuk Jatinegara, Banjarnegara, ada yang masuk Wonosobo. Nah, ada daerah pegunungan Dieng ini sekitarnya itu orang petani, orang kampung yang hidupnya nanam kentang dan nanam kubis. Petani, orang miskin, dan rata-rata mereka itu abangan. Dalam kategori Clifford Geertz itu orang abangan, orang yang katanya Islam tapi tidak sholat dan jauh dari agama. Mereka lebih kejawen. Clifford ini orang kampung, petani. Dulu abangan. Bahkan kalau kita menggunakan RIKF, kategori pelaksanaan RIKF, mereka itu dulu kalau ikut pemilu itu pemilunya PKI, pengikut PKI itu, apalagi sholat, orang abangan tulen. Yang menarik dari tahun 2002, justru mereka yang abangan yang dulunya PKI ini adalah menjadi laskarnya Ja'far Wattorik yang dikirim ke Ambon. Dalam gerak masih mungkin teman-teman belum lahir ya.
namanya Laskar Jihad tahun 99. Lahir tahun berapa Pak? 2002, berarti tahun 99 baru produksi. Bapaknya bagaimana? Tahun 99 ke sini sampai zaman awal-awal reformasi ada namanya gerakan Laskar Jihad, dan itu mengirim pasukan ke Ambon perang sama Kristen. Tahu para pejuang yang masuk ke situ laskarnya? Mereka sebagian dari orang-orang pegunungan Dieng yang orang Abangan dulu alumni PKI. Pertanyaannya, kok bisa? Dari dulu PKI, Abangan, kemudian ikut ke Ambon memperjuangkan nyawanya. Mereka menjadi Islam radikalis. Kok bisa gitu? Apa jawabannya? Jawabannya karena kata ready relative deprivation. Itu teori sosial. Ini dijelaskan lebih harus pas ini, kan? Deprivasi relative deprivation. Ini begini. Ternyata orang kampung ini punya anak, dia membayangkan nanti anaknya tidak aja di petani, miskin, hidup sengsara di kampung. Caranya situ. Dengan apa? Disekolahkan. Lalu si anak ini sekolahlah dari SD, SMP, SMA sampai kemudian berhasil tembus perguruan tinggi UGM. Ini orang kampung bangga sekali. Ini kan cara memutus lingkaran setan, kemiskinan, target kemiskinan dipotong dan pendidikan. Nah, orang tua bangga. Persoalannya adalah orang tua ini punya anak 5. Anaknya 5, bapaknya petani, tanahnya kecil, kemudian ini si sulung itu dikirimkan ke Jogja untuk kuliah di UGM, kampus ternama, supaya apa? Nanti anak ini berhasil dan kemudian akan membantu adik-adiknya untuk menyekolahkan adik-adiknya dan seterusnya. Harapannya begitu. Apa yang dilakukan? Akhirnya orang ini jual sawah. Jualah sawah, kemudian ada berangkat ke Jogja. Yang menarik, setahun di Jogja dia melihat fenomena yang membuat dia, si anak ini menjadi mangkel, jengkel. Kenapa jengkel? Dia harus ke Jogja menderita. Uang sakunya terbatas, harus kos di tempat yang jauh dari UGM dan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, habis waktu di jalan dan dia susah makan. Kos-kosannya pun yang murahan, kira-kira gitu. Dan dia menderita sama di Jogja. Yang menarik, yang dia lihat teman-temannya ini, yang UGM itu rata-rata teman-teman mahasiswa itu kemana-mana mobil, baju parlente, modis. Setelah mobil dia kaya raya. Tahu ngapain mahasiswa ini? Selain punya mobil, mereka parlente, mereka mewah, makannya McDonald, Kentucky, Domino, Pizza Hut, itu yang dimakan. Dan mereka tiap malam minggu mereka ke diskotik atau ke kafe, dan itu mewah sekali. Yang membuat dia sakit hati, ternyata dia yang miskin ini ketika berusaha payah untuk kuliah 4 tahun di Jogja dan lulus, dan kemudian setelah dia lulus ya apa? Dia susah mencari pekerjaan. Tidak ada jaminan sekalipun alumni UGM untuk langsung mendapat pekerjaan, itu setengah mati susahnya. Apalagi orang kampung sudah jual sawah, menderita selama 4 tahun, dia menderita. Nanti setelah lulus tidak ada jaminan keluarga, sementara adanya menunggu dibiayai. Sementara yang kaya raya tadi, yang kuliahnya asal-asalan, kemudian selama kuliah dia hedonis, happy, kemudian dia juga mewah. Kenapa? Karena bapaknya pejabat tinggi. Yang menarik, mereka lulus susah cari kerja. Nah, mereka langsung bekerja karena ditampung oleh bapaknya atau koneksi bapaknya atau keluarga bapaknya dan seterusnya. Akhirnya mereka yang hidupnya senang tadi cari kerjaan mudah, sementara yang menderita ini susah. Lalu dia jengkel. Jengkelnya kenapa? Ini pasti sistem tidak adil. Sistem model ini tidak adil. Saya menderita, saya sengsara, dan saya sudah betul menderita. Ini tidak adil. Karena itu yang adil cuma satu. Karena sistem ini bikinan manusia.
yang adil, tidak ada injustice, semua sama, semua punya kemampuan yang sama dan seterusnya, hanya adalah sistem yang bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sistem di Indonesia mesti tidak adil. Karena itu untuk mencapai keadilan dan saya mendapatkan keadilan adalah kita harus kembali ke sistem bikinan Tuhan. Apa itu? Khalifah. Ini yang kemudian kenapa kata Refri Hasan, kenapa kampus-kampus umum itu gampang terkena ajaran radikal karena deprivasi relatif. Sementara anak-anak kampus umum ketika itu sama aman. Kenapa aman? Karena soal tadi itu hanya satu interpretasi dari interpretasi yang lain. Insya Allah anak-anak AFI itu kalau ada yang kena radikal itu kecelakaan sejarah itu. Karena anak AFI tidak boleh ada. Kenapa? Dia sudah biasa perbandingan pemikiran dan seterusnya. Karena interpretasi itu salah satu interpretasi saja dari sekian banyak interpretasi. Berikutnya, how to solve itu yang menjadi kita problem sekarang. Karena sebenarnya problem radikalisme itu ada di kampus-kampus umum, kampus YIN, UIN, Allah, Aman. Insya Allah kita mudah. Tapi ya meskipun ada dua, tapi insya Allah kita aman karena kurikulum kita mengajarkan keberanian dan seterusnya. Kalau kita menggunakan itu menggunakan teori Foucault menggunakan teori kritik and experience, dan itu as a critic of self and relation process ini dipakai oleh dua pemikir berikutnya. Next, pertama HB, dia berpendapat the radicalization is not only situated within governmentality but also cepat-cepat mantan sakit, but also bring to the fore the capacity of subject to make choices and act. Maka bukan soal government, pemerintah melakukan pelarangan, tetapi yang paling penting adalah capacity subject to make choices and act. Itu dari bottom up, bukan top down, tapi bottom up. Itu yang kemudian oleh Mohan Matar dalam bukunya dia menyebutkan self-directed